Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 27 Mei 2026, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 10, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara Roh Kudus juga menginsafkan kita akan kebenaran. Kebenaran apa, saudara? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dia adalah dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Kebenaran ini tidak pernah diakui oleh orang Yahudi saat itu, saudara, bahkan sampai sekarang. Bahkan mereka menganggap Yesus bukan orang Yahudi tapi orang kafir, apalagi anak Allah. Tapi bagi orang percaya, kita dengan yakin mengatakan ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat dia berada sebelumnya. Amin, saudara. Roh Kudus juga menginsafkan kita akan penghakiman. Ini yang bagian terakhir, saudara, ya, tentang menginsafkan. Dunia ini di bawah pengadilan Allah. Allah satu-satunya penguasa dunia ini. Aplikasi rohani bagi kita adalah, saudara, kita tidak perlu menghakimi siapapun. Ada yang akan menghakimi dengan adil. Secara pribadi kita tidak perlu menghakimi. Bedakan dengan pemerintah atau lembaga yang punya hukum sendiri atau aturan sendiri, role lokal mereka, sorry ya. Tapi bicara tentang pribadi, maka kita harus menerapkan apa yang Yesus lakukan seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus John Piper mengatakan, dari manakah datangnya kemarahan dan dendam di hati kita? Itu datang dari ekspektasi saya bahwa saya punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Dia mengutip kalimat George Otis, ya, Jesus never promised his disciples a fair fight. Kalau engkau berharap keadilan atau perlakuan yang fair, adil dari manusia, maka engkau akan marah. Oleh sebab itu jangan heran bila kita diperlakukan tidak adil, karena Yesus pun tidak diperlakukan dengan adil. Mengapa kita menjadi marah? Karena kita berpikir hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, di dalam keluarga saya, bahkan dalam pelayanan saya. Lalu John Piper mengatakan, why would you expect to be treated better than Jesus? Mengapa kita minta diperlakukan lebih istimewa dari Yesus? Mengapa kita minta diperlakukan lebih istimewa dari Yesus? Kata-kata ini mungkin tidak kita sukai, keras, karena kita berpikir, saya juga bisa membalas lebih sakit dari dia. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan kita? Kita tidak perlu adu argumen dan kita tidak perlu dianggap sebagai pemenang setelah adu argumen. Saudara, nanti Tuhan akan membela kita secara pribadi. Itu yang dikatakan Petrus tentang Yesus. Amin, saudara. Nah, kita punya pemahaman demikian. Kalau kita punya pemahaman pengertian itu, maka kita akan sangat dimerdekakan, saudara. Kita tidak perlu marah atau menghakimi siapapun. Nah, mari kita praktekkan firman Tuhan ini sepanjang hari ini. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.